Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, yang bergabung baru 8 orang ya. 8 dari 13. 5 yang lainnya ini sudah ada Yudis, ada Hesti, Henny juga sudah ada, Afif ada, Asafro, Abida, Abdullah, Nisa. Ini banyak yang belum datang ini. Apakah jadwalnya belum ganti ya jamnya? Masih 11 ya. Anu, mata kuliah yang diikuti itu khawatirnya belum mengikuti. Belum mengikuti jam yang ada. Baik, oke. Ya, itu Nisa sudah gabung. Tobiatul belum. Maureen belum. Tika belum. Ya, banyak. Oke lah, kita mulai saja. Baik. Oke, saya ingatkan lagi untuk laporan praktikum ya, 2 laporan praktikum yang terakhir. Yang pertama adalah dioptri adjustment ya, baru 4 yang mengumpulkan, belum berubah sejak awal. Dan yang terakhir, yang terakhir kok lupa saya judulnya. Yang terakhir itu juga baru 1 ya yang mengumpulkan, juga belum berubah yang mengumpulkan jumlahnya sejak 2 minggu yang lalu. Oke. Nah, memang tidak saya beri batas waktu ya, supaya juga masing-masing praktikan bisa menata waktunya lebih leluasa ya, tanpa harus ada yang ketinggalan gitu. Ya, namun demikian bila metode yang saya terapkan ini kurang kurang sesuai ya dengan kelas teknik mikroskopi yang saat ini. Nah, tentunya nanti akan saya beri batas waktu akhirnya ya, akhirnya saya beri waktu. Oke, saya tunggu. Ya, saya masih melihat perkembangan paling enggak sampai 2 minggu ke depan ya. Apakah yang mengumpulkan sudah bertambah dari jumlah yang semula ataukah tetap? Kalau tetap berarti saya akan menetapkan batas waktu pengumpulannya ya untuk 2 praktikum yang sebelumnya. Baik, ya. Oke, berapa orang? Oke, 11 ya, masih 2 orang lagi. Oke, ya. Topik kita 4 pertemuan ya berturut-turut adalah utamanya adalah terkait dengan teknik fluoresen ya dalam mikroskopi ya, teknik fluoresen dalam mikroskopi. Nah, teknik fluoresen ini tidak terbatas ya, sebenarnya tidak terbatas pada menggunakan instrumen mikroskop gitu ya. Banyak instrumen-instrumen yang lainnya yang bisnya juga fluoresen gitu ya. Ya, namun karena sesuai dengan topiknya teknik mikroskopi, nah makanya teknik mikroskopinya khusus untuk teknik fluoresen yang untuk imaging istilahnya ya, untuk imaging. Nah, untuk teknik fluoresen tapi kaitannya dengan bukan yang imaging ya, ataupun yang lebih umum ya ada di mata kuliah yang lain ya. Tapi di sini saya tekankan bahwa teknik fluoresen itu tidak terbatas ya, tergantung dari preparasinya, tergantung dari jenis preparatnya, tergantung dari tujuannya. Nah, maka teknik fluoresen itu luas instrumen yang bisa dipakai gitu ya. Ya, di kelas teknik mikroskopi tentunya teknik imunofluoresennya atau disesuaikan dengan jenisnya yaitu mikroskop. Oke, seperti yang di awal pertemuan kita di minggu pertama ya pada belajar mikroskop, tidak sebatas bahwa kita hanya melihat ya, mengamati suatu preparat gitu ya. Nah itu ya untuk orang awam atau mungkin di luar kelas teknik mikroskopi, mikroskop itu hanya mengamati seperti ini. Saya harapkan pemahamannya lebih dari karena mikroskop ya, dan mikroskop banyak
hal yang bisa dieksplorasi, ya banyak hal yang bisa dieksplorasi. Tidak sekedar mengeksplorasi image, ya image yang dihasilkan dari objek yang kita amati, ya. Dan karena itu pemahaman terkait dengan mikroskop yang paling apa namanya paling krusial yaitu adalah sifat cahaya, ya sifat cahaya. Oke, sifat cahaya ini, ya di semua mikroskop, baik yang mikroskop yang paling sederhana sekalipun sampai nanti mikroskop yang advance, ya prinsip-prinsip dari cahaya itu tetap dipakai, ya tetap dipakai. Nah, karena kaitannya dengan mikroskop, ya suatu device yang dipakai untuk memagnifikasi suatu objek mikroskopis, ya dengan bantuan suatu lensa. Nah, maka di apa keterlibatan dari cahaya ini kaitannya adalah dengan interaksi cahaya, ya dengan spesimen yang diamati, ya interaksi cahaya dengan spesimen yang diamati. Nah, di sini hal yang menurut saya yang perlu dimaknai gitu, ya tidak hanya sekedar image, ya tetapi ada interaksi antara cahaya, ya cahaya yang dipakai di sumber untuk mikroskop tersebut dengan spesimen kita, ya dengan spesimen kita itu yang perlu dipahami, ya sehingga di awal kuliah saya mungkin bisa refresh lagi, ya bahwa sifat-sifat cahaya, ya sifat-sifat cahaya tersebut apa namanya memberikan, ya image yang cukup beragam, ya sesuai dengan karakter spesimennya, sesuai dengan karakter sumber cahaya yang dipakai, ya gitu. Nah, oke, jadi sesudah UTS pembelajaran terkait dengan mikroskopi kita sudah masuk ke mikroskopi yang advance, ya mikroskopi yang advance. Ya, jadi sebelum UTS kemarin bahasanya lebih ke arah yang mikroskop apa ya private, ya di kelompok tersebut bersama dengan teknik kontrasnya. Oke, baik. Materinya sudah saya upload di VLM, ya. Materinya juga bisa dipelajari di sana. Oke, kita mulai kuliahnya. Saya share materinya. Sebentar. Oke. Oke, seperti biasanya. Oke, sudah dengar. Oh ya, sudah bisa terlihat, Kak? Terlihat kok. Oke, sebentar. Ini saya salah ambil. PPT-nya biasanya ini QR screen. Oke, ya. Saya nggak bisa tampil, saya kasih PDF. Oh, salah PDF-nya. Mohon maaf, PDF-nya salah maksudnya salah menyimpan sebagai satu halaman isinya 2 slide. Maaf. Saya anukan lagi. Kok gak pada mau sih? Biar saya betulkan dulu biar kalau dilihat enak. Oke, baik. Sambil menunggu saya memformat file saya biar bisa tampil di Zoom. Silakan presensi. Presensinya sudah dibuka. Oke. Oke, nunggu sebentar. Oke. Yang di VLM sudah benar, ya. Cuman ini saya rubah formatnya. Formatnya terlalu kecil untuk ditayangkan di Zoom. Nah, itu saya ganti biar di Zoom-nya lebih nyaman. Isinya sama, ya. Isinya sama. Oke, saya coba saya share kembali. Oke, sudah lengkap yang hadir.
Oke. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, ya, oke. Jadi 4 pertemuannya, 2 pertemuan pertama, 2 pertemuan mikroskop fluoresen juga, tetapi yang istilahnya yang epifluoresen ya, epifluoresen. 2 pertemuan selanjutnya masih fluoresan mikroskopi, namun yang advance ya, advance ya, yang disebut dengan konfokal. Ya, oke. Jadi baik konfokal ataupun yang saat ini dijelaskan epifluoresen, dua-duanya adalah mikroskop fluoresen ya, mikroskop fluoresen. Nah, untuk memahami mikroskop konfokal, dasarnya adalah mikroskop fluoresen gitu ya. Biasanya fluoresensi mikroskop fluoresen ini hal mendasar yang harus dipahami dulu ya sebelum memahami konfokal ya. Baik. Oke. Nah, oke. Overview dari keseluruhan dua pertemuan ya, dua pertemuan ke depan dengan hari ini ya, kurang lebih nanti kita perlu membandingkan juga keterkaitannya ya dengan materi yang sebelumnya ya. Materi sebelumnya di materi saya kemarin terkait dengan materi saya adalah sifat cahaya yang berkenaan dengan pada saat dia berinteraksi dengan spesimen gitu ya, dan kemudian beberapa karakter dari lensa supaya bisa menghasilkan image ya, yang tajam ya. Nah, kemudian masuk ke bagian mekanisme kerja mikroskop yang kemarin bukan diarahkan ya. Ya, materinya masuk ke arah kontras mikroskop ya, yang di materinya Pak Sofi. Nah, oke, saya review sedikit review ini karena dari satu materi ke materi berikutnya ini masih correlated gitu ya, tidak terpisah gitu ya. Namun ada mekanisme yang cara kerja ya dari instrumen yang berbeda ya. Namun dasarnya itu tetap sama, interaksi cahaya dengan spesimen ya, tentunya dibantu pengamatannya dengan suatu sistem optik ya, itu tetap ya, sehingga di sini perlu ada perbandingan dengan sesi materi yang sebelumnya. Nah, terkait dengan mikroskop fluoresen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan ini karena memang cukup berbeda, ya, sangat berbeda dengan konvensional mikroskop ya. Mungkin lebih mudahnya kita sebutkan sebagai konvensional mikroskop ya, karena tidak melibatkan teknik fluoresen ya. Kita istilahkan sebagai konvensional mikroskop. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ya pada saat kita memilih ya pengamatan dengan menggunakan mikroskop fluoresen, ya tentunya adalah spesimennya ya, spesimennya. Oke, spesimennya kita harus paham bahwa spesimennya bisa ya diamati dengan mikroskop fluoresen. Ada hal spesifik ya, yang bisa diamati di mikroskop fluoresen. Nah, sumber cahaya tentunya hampir sama ya, tapi di sini nanti ada hal yang berbeda ya terkait dengan sumber cahaya. Ya, karena itulah mengapa di sini disebut dengan fluoresen. Lensa objektif ya, lensa objektif sama juga ya dipakai di konvensional mikroskop ya. Di konvensional mikroskop kemarin kita kenalkan adanya fluoride ya, lensa dengan spesifikasi fluoride. Nah, sistem objektif lensanya ini supaya mikroskopnya bisa dipakai untuk spesimen yang berfluoresen secara maksimal, maka lensa objektifnya ini wajib ya menggunakan yang fluoride ya, menggunakan yang fluoride ya, bukan akromat, bukan apokromat. Apa nggak bisa Bu? Bisa gitu ya, tetapi tidak menghasilkan
image fluoresen yang maksimal, ya, tidak maksimal. Nah, karena ini yang perlu diperhatikan. Nah, yang tidak ada sama sekali ya di konvensional mikroskop, dan ini juga berkenaan dengan cahaya, sifat cahaya itu adalah filter cube. Nah, untuk lebih mudahnya kita komunikasikan sebagai filter, ya, filter. Disebut dengan filter cube, ya, karena tempat filter ini ada di semacam tempat seperti kubus, ya, sehingga disebut dengan filter cube. Tapi untuk memudahkan penyebutan, kita komunikasikan saja sebagai filter. Nah, ini yang filternya harus sesuai dengan sumber cahaya yang dipakai, ya, sesuai dengan fluorokrom yang dipakai, ya, sehingga ini yang sangat berbeda dengan konvensional mikroskop. Nah, karena ada hal yang mendasari yang berbeda, maka nanti immunofluorescence staining itu menjadi saya tambahkan di sini ya untuk memberikan gambaran bagaimana sih strategi atau strategi untuk mendapatkan preparat yang sesuai ya untuk mikroskop fluoresen. Nah, kurang lebih ini nanti overview-nya sampai dengan pertemuan kedua ya minggu depan. Baik, kita lihat dulu correlated dengan materi yang sebelumnya. Oke, di materi sebelumnya di UTS ya, yang sebelum UTS kita mempelajari sistem. Pada dasarnya di mikroskop itu kita mempelajari sistem kontras gitu ya. Entah pada mikroskop yang jenisnya sistem optiknya adalah sistem bright field, ya, apa bright field nama lainnya? Bidang terang. Nah, ya betul, bidang terang. Ya, yang ini yang ada ya yang kita pakai untuk studi mikroskop sehari-hari, ini yang bright field, ini bidang terang. Nah, sistem kontras yang berikutnya yaitu dark field. Apa dark field? David apa David? Halo? Halo? Di topiknya Pak Sofi ada bukan, David? Ada, Bu. Bidang gelap. Oh iya betul, bidang gelap. Iya, ragu-ragu ya. Enggak, tidak perlu ragu-ragu. Salah tidak apa-apa. Ya, tidak ada nilai negatif untuk salah. Ya, oke. Ya, biar saya bisa ada komunikasi gitu ya, komunikasi. Penyiar radio juga perlu ada komunikasi dengan pendengarnya. Oke, bidang gelap. Oke, masing-masing ya, diskontras juga gitu ya, polarisasi juga, DIC juga. Nah, ini adalah sistem kontras atau teknik kontras pada mikroskop dengan menambahkan beberapa sistem optik yang spesifik gitu ya, yang tertentu ya, sesuai dengan jenisnya dan sesuai dengan kefungsiannya. Oke, baik. Nah, di mikroskop fluoresen ini pada dasarnya juga teknik kontras ya, pada dasarnya juga teknik kontras gitu ya. Namun sistem pencahayaan yang sampai di mata kita, nah itu berbeda ya dengan sistem pencahayaan di mikroskop yang 5 di sini gitu ya. Nah, praktikum yang nanti siang, ya kita akan mencoba mengamati ya beberapa sampel. Saya pakai mudah sampel yang sudah disiapkan dengan sistem kontras yang ada, ya, yaitu bright field, dark field, phase kontras, polarisasi dan DIC. Ya, kita lihat dari sampel yang tersedia yang sudah disediakan dengan sistem kontras ini. Nah, untuk sistem kontras ini cukup hanya di satu mikroskop saja, ya, tidak beda mikroskop, satu mikroskop saja. Namun sistem optiknya yang disesuaikan, ya, sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini adalah sistem kontras, ya, yang kemarin sudah ada di yang UTS. Pencahayaan, sifat cahaya apa, ya, berkenaan dengan sistem kontras ini. Nah, yang bidang terang, nah ini berkenaan bahwa cahaya yang sampai ke spesimen atau sampai ke objek yang diamati itu cahaya lebih diabsorpsi, ya, diabsorpsi. Jadi ada cahaya yang diabsorpsi tentunya tidak sampai ke lensa objek, ya, tidak sampai ke lensa objek dan di mata kita akan nampak gelap, ya.
Nah, yang diabsorpsi tetapi tidak 100% cahaya yang diabsorpsi sehingga nyampe di mata kita itu, sebagai, suatu warna ataupun, hanya putih saja, ya, hanya putih saja. Nah, yang diabsorpsi penuh, ya kan ada yang diabsorpsi penuh, cahayanya yang sampai ke spesimen tersebut mengabsorpsi penuh, ada juga bagian dari spesimen tersebut yang hanya mengabsorpsi, sebagian. Ini ada gradasi. Sehingga di mata kita akan ada tampilan, garis hitam, ya kalau itu adalah sel, itu adalah membrannya gitu ya, atau intinya. Itu kalau kita mempelajari sel itu adalah, garis-garis pada membran atau garis-garis yang ada pada membran inti yang diabsorpsi oleh yang mengabsorpsi cahaya hampir penuh sehingga tampak di mata kita kan warnanya gelap ya sehingga kita bisa menampilkan garis hitam sebagai membran plasma atau garis hitam sebagai membran inti itu yang kita gambar ya. Namun pada dasarnya itu adalah cahaya yang diabsorpsi oleh spesimen hampir penuh gitu ya sehingga yang tampak di mata kita kan gelap ya sedangkan sitoplasma ataupun backgroundnya gitu ya itu tidak mengabsorpsi cahaya semua cahaya lewatnya nyampe di mata kita terang gitu ya. Ya sehingga sistemnya adalah absorpsi ini juga cahaya ya sehingga menghasilkan tampilan bright ya latar belakangnya terang sekali sehingga spesimen kita spesifikasinya bisa kita lihat dari tampilan bukan warna ya, garis hitam, bukan garis ya, bentuk-bentuk yang ditandai dengan garis hitam, bentuk hitam, ya entah inti, entah membran, ya seperti itu. Nah, kalau yang David, nah bagaimana interaksi cahaya dengan spesimennya? Nah, di sini untuk David dengan sistem optik yang ada, dengan sistem optik yang ditambahkan, nah di situ kemudian si spesimennya itu cenderung cahaya yang sampai di spesimen itu di scattering, dibaurkan, ya, dibaurkan ya istilahnya, sehingga bagian yang latar belakangnya itu adalah tampak gelap, ya tampak gelap. Jadi latar belakangnya semuanya adalah mengabsorpsi warna ya sedangkan spesimennya sendiri tampak lebih terang ya scattering. Nah phase interference ya yang ada pada sistem kontras yang phase kontras ya sama juga ini juga ada interaksi cahaya dengan spesimen. Nah namun cahaya yang sampai ke spesimen ya ataupun cahaya yang dari spesimen ke lensa objektif di sini sudah melalui beberapa sistem optik ya sistem optik pada lensa yang di mana lensanya sudah mendapatkan tambahan-tambahan khusus gitu ya ya sehingga di situ ya kemarin ada istilah anulus gitu ya tadi kondensernya tadi lensa objektifnya gitu ya sehingga cahaya yang sampai di mata kita dari spesimen tersebut ya itu adalah ada fase dari gelombangnya itu berubah ya fase dari gelombangnya yang berubah sehingga tampilan di mata kita itu ada gradasi warna hitam sampai warna abu-abu sampai dengan putih ya tergantung dari densitas ya dari isi sel tersebut ya tergantung dari densitasnya. Kalau inti densitasnya itu tinggi gitu ya nah, tentunya beda dengan sitoplasma yang densitasnya kurang pekat gitu ya sehingga image ya yang sampai ke mata kita warna abu-abu atau warna hitamnya itu berbeda. Nah sama juga ya ini juga masih saya sampaikan ini untuk kembali memberikan pemahaman, merefresh kembali bahwa image yang sampai ke mata kita ya itu pemaknaannya untuk kelas ini tidak hanya sekedar image ya, tapi itu adalah hasil kerja interaksi antara cahaya yang sampai ke spesimen ya. Entah spesimennya tadi menyerap cahaya gitu, mengubah fase cahayanya gitu ya dan banyak lagi. Nah, sehingga itu yang menghasilkan sistem kontras ya dari suatu sistem kontras ya dari image yang dihasilkan. Nah, ya kemudian juga ada sistem kontras yang berbasiskan pada polarisasi ya di mana
sudut ya dari cahaya itu bisa dibelokkan ya, dibelokkan sehingga sampai di mata kita itu juga akan menghasilkan image yang berbeda ya. Oke. Serupa juga ya dengan sistem DIC ya, DIC ini disebutkan ya dia adalah kombinasi antara polarisasi dan interference ya. Oke. Memang sampai dengan saat ini, sampai dengan skripsi S1, ya, skripsi S2 atau S3 biologi ya di tempat kita, memang belum secara maksimal menggunakan sistem ini, David, base kontras, polarisasi, ya. Polarisasi masih ada, ya, ataupun GIC, ya, tidak ada. Polarisasi masih ada, meskipun sangat jarang, ya. Nah, ini yang, tapi sebenarnya kita bisa banyak bereksplorasi di sini, ya. Jadi kalau yang tertarik, ya, ini bisa dieksplorasi dari materi biologi yang sangat sederhana. Ya, kita bisa bercerita banyak di sana. Dan menurut saya ini asik sebenarnya ya, kalau tertarik di sini menarik gitu ya. Tapi tampaknya belum. Ya oke, nanti kita bisa diskusikan kemudian. Nah, bagian kita adalah fluoresen, sistem fluoresen pada mikroskop. Ini adalah juga sistem kontras gitu ya. Dimana sistem kontras ini dengan menggunakan sifat fluoresen dari suatu materi. Materi ini apa? Materi itu ya sampel kita, gitu ya. Sampel kita, sampel yang dibuat fluoresen atau memang sudah asli alamiah mengandung sifat fluoresen, gitu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu. Ini saya stop share dulu. Nah, biar hadir kelihatan semuanya. Oke. Dari tadi di slide pertama tadi saya mendiskusikan terkait dengan sistem kontras, gitu ya, kontras. Oke, secara mudah saja, apa sih yang dimaksudkan dengan kontras kalau dalam suatu pengamatan mikroskopik? Silakan, bebas saja, tidak perlu takut salah ya. Justru salah itu akan kita ingat, oh ternyata bukan itu, gitu. Oh pengertian saya belum sepenuhnya benar gitu. Silakan coba, apa itu sebenarnya kontras? Jadi suatu image dikatakan kontras itu yang seperti apa? Silakan. Ini bagian yang penting ya. Bagian yang penting dari teknik. Ini sih Bu, saya boleh menjawab. Lisan silakan. Kalau menurut saya kontras itu banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mikroskop seperti itu Bu. Oke. Kalau banyaknya cahaya, terus apa efeknya di mata kita? Atau apa efeknya pada image yang bisa kita amati? Nah, oke. Ya, terima kasih, bisa Ya. coba menjawab. Oke, silakan. Menambahkan yang lain. Ini biasanya Pak Sofi cukup menjelaskan ini. Ini loh disebut kontras itu loh ini gitu ya. Silakan. Kalau belum dapat, ini sudah maaf. Sambil sekedar mengecek untuk Pak Sofi sudah ada UTS-nya. Oke, baik ya. Oke, Pak Sofi kan lebih utamanya di materi topik kontras ya. Oke, silakan yang hendak berpendapat. Apa sih itu suatu image dikatakan kontras? Gitu ya. Jadi pertanyaan saya, suatu image dikatakan kontras itu seperti apa? Izin menjawab Ibu. Nah, bisa silakan. Menurut saya suatu image dikatakan kontras itu ketika memiliki perbedaan. Mungkin kalau di mata kita kan perbedaan warna ya Bu, atau bisa dari panjang gelombangnya itu berbeda. Misalnya kalau warna merah, maka background kita bisa akan membantu melihat image kita secara detail. Seperti itu sih Bu dari saya. Oke, ya betul. Saya paham yang dimasukkan oleh Nisa, tapi mungkin saya khawatir temennya mungkin ada yang mungkin mungkin ada yang tidak menambahkan atau dengan kalimat lain. Ibu, saya coba dalam kalimat lain ya. Sepertinya maksud Nisa itu kontras itu adalah sebaran dari cahaya terang ataupun gelap. Jadi misalkan pembentukan image itu ada backgroundnya yang terang, kemudian spesimennya sendiri itu dalam kontras yang gelap. Jadi dapat diamati sebagai spesimen gitu Bu. Ya, sebaran dari cahaya. Dapat dibedakan. Jadi spesimen kita itu punya kontras. Kontras itu adalah perbandingan intensitas yang mencolok ya di antara
struktur ya, struktur di dalam spesimen sendiri itu juga punya kontras ya, dan juga spesimen itu sendiri juga punya kontras ya, perbedaan intensitas ya atau kepekatan warna terhadap backgroundnya ya, itu disebut dengan kontras. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini sel, oh ini satu sel, ini dua sel ya, karena sel tersebut tampak sangat berbeda intensitasnya, image-nya di mata kita dibandingkan dengan background-nya ya, itu disebut dengan kontras ya. Jadi perbedaan intensitas dari warna yang tampak di mata kita dari suatu image. Ya, kalau intensitasnya tidak sangat berbeda, kita ragu-ragu lah ini sel atau bukan gitu ya, kok remeng-remeng ya, atau mungkin belum tajam ya, belum fokus ya. Jadi untuk sistem kontras tadi, untuk sistem kontras bisa diciptakan sistem kontras dari suatu image ya, salah satunya bisa diciptakan dari sistem ya, sistem diskontras tadi, mulai dari Duckpit gitu ya, diskontras sendiri, DIC, polarisasi gitu ya. Nah, dari polarisasi itu kita akan menghasilkan suatu image yang berbeda kalau kita menggunakan Brightbit gitu ya. Nah, sedangkan Brightbit sendiri itu sistem kontrasnya itu akan tercipta dengan maksimal bila ditambahi dengan staining ya, warna ya, dengan warna ya, karena dengan Brightbit komponen ya, atau mungkin komponen yang ada di dalam sel itu tidak kontrasnya kurang kontrasnya kurang maksimal gitu ya, sehingga yang terlihat kontras hanya di membran inti ya, membran plasma ya, sedangkan bagian dalamnya tidak tampak ya. Untuk menciptakan bagian dalamnya itu dan tanpa memfiksasi selnya tidak difiksasi, karena kalau sel diwarnai pada Brightbit selnya mati gitu ya, selnya mati. Nah, untuk mendapatkan gambaran dari live imaging dari sel yang hidup gitu ya, kalau sel yang hidup tidak diwarnai gitu ya, mestinya ini sistem kontrasnya akan lemah gitu ya. Nah, karena itulah diciptakan sistem optik yang sistem kontras tadi yang mulai dari diskontras, Brightbit gitu ya, polarisasi, DIC gitu ya, untuk menciptakan perbedaan intensitas tadi. Nah, yang fluoresen itu juga sama. Pada dasarnya dia akan menciptakan perbedaan kontras warna, ya, di mana backgroundnya adalah gelap, ya, Duckpit juga backgroundnya gelap ya. Namun tidak ada pendarahan fluoresen. Ya, tapi kalau di fluoresen sistem kontrasnya tercipta ya karena backgroundnya gelap, karena backgroundnya itu tidak ada unsur fluoresensinya, sedangkan spesimennya itu ada fluoresensinya ya, sehingga yang tampak di mata kita itu adalah pendarahan fluoresensi dari spesimen yang kontras dengan backgroundnya yang gelap. Nah, itu sistem kontras. Nah, jadi ya, pemahaman saya review tadi, pemahaman yang terkait dengan sistem kontras ya, kaitannya dengan fluoresen. Oke, baik. Saya kembali lagi ke sini, slide. Ya, oke. Nah, jadi ini adalah keterkaitannya dengan topik sebelumnya. Ya, dengan tetap saya menekankan lagi bahwa sifat cahaya itu tetap kita bawa, gitu, terutama nanti di sistem fluoresen ini tetap kita bawa. Oke. Nah, nggak mau bergerak lagi, ini bergerak. Oh, kebanyakan. Wah, kebanyakan tadi. Bergerak terus ya. Oke, ayo berhenti. Oh, nggak mau, sebentar. Ini saya mau cek apa ini kok bergerak terus. Oke, ya, oke. Lah, kenapa ya? Nah, ini juga review ya dari topik UTS ya, topik UTS sebelumnya. Nah, oke. Tadi saya sampaikan bahwa yang Brightbit ya itu kalau tidak diwarnai dia kurang kontras gitu ya, kurang kontras yang Brightbit.
ya, yang biasanya kita pakai untuk praktikum. Nah, oke, sedangkan kalau ini yang di IC, interference kontras, ya ada image ya 3 dimensi yang muncul, ya karena ini dibantu dengan sistem optik yang ada. Nah, jadi tanpa selnya diwarnai, jadi tanpa selnya mati, ya tidak difiksasi, jadi sel dalam kondisi hidup. Nah, ini bisa kita bandingkan bagaimana perbedaan intensitas gelap terangnya di sistem GIC, tapi phase kontras dibandingkan dengan bright field, ya, khususnya untuk spesimen hidup yang tidak diwarnai, Nah, tentunya dari sini kita semua tentunya sepakat gitu ya, bahwa yang bright field ini kurang kontras kalau tidak diwarnai. Kalau diwarnai baru kita bisa mengidentifikasi, oh itu intinya besar ada di tengah bentuknya oval. Nah, untuk phase kontras ini juga tidak diwarnai. Ya. Di situ kita lihat bahwa densitas dari struktur sel yang ada di dalamnya itu akan menghasilkan warna yang bukan warna ya, intensitas gradasi hitam yang menunjukkan di situ ada partikel, ya partikel. Di mana di situ ditandakan bahwa ada cahaya yang full di merubah fase dari gelombang, ya. Jadi gelombang yang masuk ke dalam partikel yang ada di dalam sel ini merubah fase dari gelombang tadi, ya, sehingga gelombang di mata yang sampai ke mata kita sesudah dia keluar dari spesimen, yaitu warnanya tidak lagi cerah gitu ya, tapi bergradasi dari abu-abu ke hitam, ya, yang akhirnya menciptakan image ya, seperti ini yang kita kenal ya secara referensi di otak kita mengenali ini adalah sebuah sel, ya. Tapi di sini karakter isi sitoplasma di dalamnya itu kelihatan. Kalau sini tidak kelihatan, ya clean ya data. Nah, ini juga sistem kontras lagi, ini backgroundnya gelap, sehingga warna, maaf bukan warna ya, intensitas yang ada di sini bisa dikenali dari warna yang warna putih atau lebih gelap, ya, sistem kontras. Nah, ini tanpa diwarnai, ya, tanpa diwarnai. Nah, untuk sistem kontras yang fluoresen, ya, backgroundnya gelap. Ya, jadi suatu image fluoresen dikatakan berhasil, ya, settingannya dikatakan berhasil bila image-nya ini dengan latar belakang gelap hitam, ya, gelap itu maksudnya dengan hitam. Jadi ini juga fluoresen apa bukan, Bu? Ya, ini sebenarnya ini juga fluoresen, ya, tapi ini saya mengambil gambarnya, ya, untuk sebagai contoh pembelajaran ini kurang tepat ya, backgroundnya tidak gelap, ya, tapi ini adalah fluoresen. Nanti kita bisa lihat di praktikum Kamis depan. Nah, ini backgroundnya gelap. Nah, ini adalah selnya yang berfluoresen dan ini dibuat khusus berfluoresen, ya, berfluoresen. Jadi apakah sampel yang ini, Bu? Ya, sampel ini begitu saja langsung diamati di mikroskop fluoresen, apa tampil fluoresensinya, Bu? Nah, bisa ya, bisa tidak, ya. Oke, nanti kita pelajari di sini. Nah, sehingga topik kita hari ini adalah topik mikroskop fluoresen. Tentunya ini adalah bagian dari sistem kontras, ya. Sistem kontras ini perlu diwarnai. Nah, bedanya dengan yang di atas, dengan sistem kontras yang ada di atasnya ini untuk fluoresen, sistem kontrasnya spesimennya perlu diwarnai. Jadi kalau diwarnai berarti spesimennya atau selnya mati dong, Bu, karena difiksasi, betul. Ya, spesimennya mati karena difiksasi, jadi bukan live imaging, gitu ya. Namun demikian dengan perkembangan perkembangan pewarnaan fluoresen yang ada, maka ada staining fluoresen, ya, yang tetap tidak menghasilkan, tidak harus selnya itu mati, tapi selnya hidup. Justru selnya diperlukan sel yang hidup supaya pewarnaan fluoresennya itu bisa dapat, ya, bisa dapat. Ya, jadi seperti itu perkembangan yang terkini. Kalau selnya, Bu, atau suatu materi apapun tidak dikasih pewarnaan fluoresen, ya, apa bisa langsung dengan mikroskop fluoresen begitu saja? Tergantung dari jenis fluoresennya. Ya, tentunya di alam, ya, di alam ini ada suatu banyak
bahkan bahan-bahan biologis juga ada cukup banyak yang punya sifat berpendar atau berfluoresen. Nah, sifat atau bahan-bahan yang seperti ini meskipun dia tidak diwarnai dengan pewarna fluoresen, ya, dia bisa menampilkan image fluoresensi di bawah mikroskop fluoresen. Nah, materi atau spesimen yang seperti ini kita sebut sebagai autofluoresen. Jadi autofluoresen. Ya, beberapa bahan, ya, beberapa materi biologis seperti yang ada di tumbuhan itu banyak polen, ya, polen butir sari, gitu ya, dan kemudian spora, ya, spora itu punya pendaran fluoresen yang khas tanpa harus diwarnai, ya, pendaran fluoresen khas. Oke, kita pelajari nanti bahwa pendaran fluoresen ini bisa berbeda tergantung dari karakter dari molekul yang menyusunnya, ya, untuk contoh yang polen ini dan contoh materi-materi biologi yang lainnya. Nah, untuk yang contoh yang gambar ini, ya, gambar yang saya tunjuk ini adalah contoh yang spesimennya memerlukan pewarnaan fluoresen, ya, untuk bisa diamati di bawah mikroskop fluoresen. Nah, ini kurang lebih nanti kita belajar di seputar ini. Ya, paling enggak mereview yang sebelumnya, karena di mikroskop fluoresen ini banyak pemahaman cahaya itu akan dipakai lagi, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini perbedaan mendasar, ya, antara fluoresan mikroskop dan konvensional mikroskop. Ya, tadi sudah jelaskan keduanya, ya. Nah, oke. Jadi yang sudah kita pelajari bersama tentunya adalah dari sumber cahaya. Sumber cahaya yang konvensional mikroskop exactly, ya, adalah visible, ya, 400 sampai dengan 700 itu yang pertama. Yang kedua, ya, adalah bahwa image yang dihasilkan atau image yang sampai ke mata kita itu merupakan image yang dihasilkan dari interaksi antara cahaya dengan spesimen. Ya, saya ulangi lagi, interaksi antara, ini berkali-kali saya ulangi gitu, ya, spesimen, interaksi antara cahaya dengan spesimen, gitu, ya. Nah, di mana cahaya ini istilahnya akan mengiluminasi, ya, memberi dari spesimen, ya, sehingga cahaya yang keluar dari spesimen itulah yang kemudian menghasilkan image, ya, yang ada di mata kita, magnified image, ya, tentunya image yang besar. Jadi cahaya ini, jadi image yang dalam bentuk itu sebenarnya adalah berasal dari cahaya itu sendiri, ya, berasal dari cahaya itu sendiri. Interaksi dengan, ya, tentunya sesudah keluar dari spesimen, ya, cahaya itu akan kalimatnya, nanti ada gambarnya. Nah, di mikroskop fluoresen, oke, sempat putus sebentar tadi, ya. Nah, untuk mikroskop fluoresen, cahaya yang sampai di mata kita, ya, yang sudah menghasilkan image, ya, yang dimagnifikasi, itu adalah cahaya dari spesimen itu sendiri, ya, gelombang cahaya dari spesimen itu sendiri, bukan dari sumber cahaya. Nah, itu beda fluoresen dengan mikroskop konvensional. Oke, bisa dipahami, Henny? Halo? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, ya, oke.
Loh kok bisa apa namanya si itu menghasilkan cahaya sendiri, menghasilkan gelombang sendiri, image-nya tadi atau spesimennya menghasilkan gelombang sendiri. Ya, oke. Ini cerita dari mikroskop fluoresen justru ada di situ. Nah, karena spesimen itu apa namanya cahaya berasal dari spesimen itu sendiri, maka karakter dari image yang sampai di mata kita itu sangat spesifik ya, sesuai dengan spesimen tadi ya, menggambarkan karakter spesimen yang spesifik ya, tidak sama dengan yang konvensional mikroskop. Nah, karakter apa? Ya, tentunya adalah karakter, terutama adalah karakter dari molekul yang menyusunnya. Ya, ini mana tadi filenya? Oh ini. Nah, ini yang saya ceritakan tadi adalah yang di kalimat kedua ini, ya, kalimat yang kedua ini. Nah, jadi kalimat yang kedua ini. Nah, untuk supaya si sampel tadi, ya, objek kita bisa menghasilkan cahayanya sendiri yang sampai ke mata kita, ya, maka sampel kita, ya, sampel perpara kita harus dikenai cahaya, ya, harus dikenai cahaya dengan intensitas lebih tinggi, ya, tinggi istilahnya. Nah, ini yang kalimat pertama, ya. Jadi fluoresan molekul ini adalah sampel kita, ya, sampel kita mengandung molekul fluoresen, ya, atau ditambahkan molekul fluoresen. Nah, ini molekul fluoresen yang ada di sampel kita itu harus dieksitasi oleh cahaya yang berasal dari sumber cahaya yang dipakai. Ya, jadi sumber cahaya yang dipakai ini itu akan mengeksitasi sampel kita. Ya, mengeksitasi sampel kita. Mengeksitasi itu maksudnya karena gelombang yang dipakai, cahaya yang dipakai, yang sampai ke sampel kita, ini memang maksudnya adalah supaya molekul fluoresennya menjadi muncul. Nah, gelombang yang seperti ini, cahaya yang seperti ini disebut dengan gelombang yang mengeksitasi molekul fluoresen. Kalau tidak diberi cahaya ini, molekul fluoresennya tidak tereksitasi, tidak tampak, gitu ya. Ya, namun gelombang eksitasi, sehingga gelombang ini dikatakan sebagai gelombang eksitasi. Gelombang eksitasi ini tidak sampai ke mata kita, hanya sampai. Nah, objek preparat kita sesudah diberi gelombang eksitasi yang tadi intensitasnya tinggi tadi, nah, si molekul di sampel kita itu akan menghasilkan gelombang ini sendiri, jadi menghasilkan sendiri sebagai dari sampel. Untuk fluoresan mikroskopi, ya, cahaya yang sampai ke mata pengamat, ke mata kita, itu adalah cahaya yang berasal dari sampel itu sendiri, ya. Namun sampel itu supaya bisa mengemisikan cahaya, sampel atau objek kita harus diberi gelombang eksitasi, ya, gelombang eksitasi yang di sini disebutkan sebagai higher intensity light source. Nah, ini bedanya dengan yang konvensional mikroskop. Ini ada yang bertanya? Oke, suara saya apakah masih terputus, Lisa? Sudah aman, Bu. Tadi beberapa saat terputus ya. Koneksinya kadang tidak stabil juga. Silakan dari koneksi yang terputus tadi, mungkin ada bagian yang kurang dipahami ya. Kurang dipahami, dipersilakan. Oke, baik. Ya,
bisa dianukan dulu. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, nanti bisa diulang lagi kalau ada yang ditanyakan. Oke, ini baru dasar-dasar umum ya. Nah, oke, jadi untuk fluoresen teknik itu ada teknik yang standar dan ada teknik yang spesial ya. Teknik yang standar ya alhamdulillah bisa kita berikan ya di kelas teknik mikroskopi, yaitu yang epifluoresen ya, dan yang konfokal ya. Sedangkan untuk yang spesial teknik ya ini untuk biologi mungkin kurang ya, terutama kalau di Indonesia ya. Tapi paling enggak kita tahu ya bahwa yang kita pelajari ini hanya sebagian kecil dari sebagian besar dari fluoresen teknik ya. Namun dengan yang sedikit ini pun ya sudah banyak dipakai oleh peliti ya, sudah cukup banyak menghasilkan data yang bagus ya. Jadi sudah sangat cukup gitu ya, meskipun kita mempelajari teknik yang standar gitu ya. Oke, jadi untuk memahami bahwa posisi kita atau posisi epifluoresen itu di mana sih dari semua teknik fluoresen yang ada. Jadi kita ada di standar tekniknya. Tapi ini sudah data yang diperoleh sudah luar biasa. Baik. Nah, oke, spesimennya tadi sudah saya ceritakan ya, saya ceritakan. Di sini sebenarnya sama diciptakan kembali, tapi dengan kalimat yang beda. Ya, tidak perlu saya ulangi, sudah tercover ya di penjelasan saya sebelumnya. Baik, yang ini pun ya oke, mungkin tidak perlu saya di PPT selanjutnya otomatis nanti akan tercover gitu ya, tercover. Baik, kayaknya baru normatif gitu ya, kalau dengan kalimat dengan gambar nanti akan lebih mengena. Baik, nah ini keuntungannya ya, keuntungannya. Nah, karena tadi adalah bahwa cahayanya itu dihasilkan ya, diperoleh dari spesimen itu sendiri. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa dan juga dikatakan bahwa bisa membedakan gitu ya, bisa membedakan dengan mikroskop fluoresen ini, maka kita bisa membedakan satu komponen dengan komponen yang lain gitu ya, komponen di dalam sel tentunya maksudnya ya. Komponen ini tidak terbatas pada struktur sel atau organel sel ya, tapi bisa sampai ke individu protein yang ada di dalam sel tersebut ya, tergantung dari preparasinya ya. Dengan mikroskop fluoresen kita bisa melakukan observasi struktur sel, bisa protein juga bisa ya, protein khusus atau enzim yang ada di dalam sel bisa ya, tentunya dengan preparasi tertentu. Nah, keuntungan lain adalah bahwa sensitif ya, sensitif itu artinya kalau di dalam luasan mikrometer persegi ya, dari 1 mikrometer persegi kecil sekali ya, karena hitungan skala mikroskopik adalah mikrometer ya, bukan milimeter, jadi satuannya mikrometer, itu hanya ada 50 molekul protein gitu ya, itu sudah bisa terdeteksi dengan mikroskop fluoresen ya, tentunya dengan preparasi spesimen yang fluoresen ya, sehingga itu dikatakan sensitif ya, sehingga memang populer, metode yang populer ya, populer umum karena sensitivitasnya. Nah, oke, ini juga dikatakan populer karena untuk satu spesimen yang sama itu kita bisa menghasilkan bisa mendeteksi bagian sel yang berbeda, bisa mendeteksi beberapa protein yang berbeda ya, sehingga pada satu pengamatan kita bisa menghasilkan beberapa warna ya, multi staining atau multi color ya, secara bersamaan ya, secara bersamaan. Lalu kalau di mikroskop yang bright field kita kan bisa mengamati hematoxylin dengan eosin ya bersama-sama untuk mewarnai inti dan sitoplasma. Ya bisa, tapi biasanya tidak lebih dari 2 gitu ya. Nah kalau ini ini pun sebenarnya juga tidak lebih dari 3 ya, tidak lebih dari 3 ya, bisa diamati bersama-sama dalam satu sel yang sama. Nah ini beberapa kelebihan ya, sehingga
fluoresensi teknik ya menjadi salah satu pilihan. Nah, oke, sebentar. Ini saya lewati saja. Ya, oke. Nah, oke. Kapan kita menggunakan pengamatan dengan menggunakan mikroskop fluoresen, gitu ya? Oke. Pada dasarnya aplikasinya cukup luas ya. Pertama, tidak hanya dipakai di bidang biologi, ya, tidak hanya dipakai di bidang biologi, ya, namun kita bisa dipakai di bidang yang lain, ya, kimia, fisika, teknik, gitu ya. Oke, dari berbagai bidang ini ada 5 ya aplikasinya. Namun demikian yang banyak ya banyak ada di penelitian-penelitian biologi atau berkenaan dengan ilmu hayati itu di seputar yang nomor 1 ya. Mendeteksi ada tidaknya suatu protein target kita ya, protein target beberapa ataupun satu protein yang ada di dalam sel atau di dalam jaringan ya. Jadi menentukan ada tidaknya suatu protein yang interest kita. Nah, kemudian di sisi lain juga bisa menentukan perubahan adanya struktur sel gitu ya, intraselular sel ya, itu aplikasinya di sini yang sering untuk anak biologi ya, karena memang lebih simpel dan tidak mahal untuk preparasinya atau regen yang mendasari. Nah, di samping itu, untuk yang penelitian yang lebih advance, ya, kalau nanti ingin melanjutkan studi ke luar negeri, mungkin yang 3, yang terakhir ini bisa menjadi hal yang banyak ya dipelajari di sana. Bisa dipakai untuk mempelajari dinamika protein, ya, bagaimana protein itu berinteraksi satu dengan yang lain. Kalau berinteraksi nanti menghasilkan image yang seperti apa ya dengan mikroskop fluoresen. Ya, tapi untuk penelitian yang ada di Indonesia belum sampai di sini. Ya, sebenarnya aplikasinya cukup luas. Nah, dan ini juga ya kalau di bidang pertanian ini bisa dipakai untuk melihat konsentrasi ion ya antara sel yang satu dengan sel yang lain. Bagaimana melihat konsentrasinya? Apakah dengan pH? Tidak dengan pH ya. Tetap dengan pewarnaan fluoresen ya. Beberapa pewarnaan fluoresen yang spesifik itu akan menghasilkan warna pada beberapa pH yang berbeda ya, berbeda. Oke, jadi yang 1, 2, 3 ini belum populer di penelitian di Indonesia, tapi yang populer adalah 1 dan 2 ya. Namun secara umum aplikasinya sangat luas ya untuk mikroskop fluoresen ya, sehingga apa yang kita berikan di kelas ini ataupun di praktikum paling tidak ya bisa mendasari hal yang mendasar ya terkait dengan mikroskop fluoresen. Oke, jadi ini menarik sebenarnya karena semuanya tentunya butuh reagen ya, butuh preparasi yang tidak sederhana ya, tidak begitu sederhana. Untuk praktikum kita pilihkan yang sederhana ya, sederhana. Jadi maksudnya adalah sebenarnya tidak mengeluarkan dana sebenarnya ya, semua bahan-bahan ada di alam ya, tinggal nanti mengeksplorasi ya hasil pengamatan di mikroskop fluoresen ya. Oke. Baik. Nah, sekarang bagaimana jalannya cahaya ya, pada mikroskop fluoresen. Tentunya tren itu sumber cahaya itu tidak menembus spesimen ya, tetapi mengeksitasi molekul fluoresen yang ada di spesimen sehingga tidak sampai menembus. Baik. Nah, untuk mikroskop fluoresen umumnya adalah modelnya adalah dari bawah apa Bu? Maksudnya adalah dari bawah dan nyampe ke spesimen itu adalah dari bawah spesimen gitu ya, tentunya sesudah melalui beberapa sistem optik
Ya, spesimennya di sini. Jadi menembus spesimen, betul-betul menembus spesimen. Nah, setelah menembus spesimen, maka cahaya itu kan berubah sifatnya, ya entah fasenya, entah scattering atau absorption. Nah, itu yang kemudian diterima, ditangkap oleh lensa objektif dan menghasilkan image di mata kita. Ya, ini yang kemarin kita pelajari sebagai konvensional mikroskop. Sumber cahayanya dari sini. Nah, untuk yang fluorescent mikroskop, sumber cahayanya itu kalau orientasinya itu adalah datangnya dari atas, ya, dari atas dari si spesimen ini. Nah, cahayanya dari sini, posisinya lampunya ada di sini, ya, lampunya di sini. Nah, itu padahal spesimen itu nanti di sini di ya, baru saja putus juga ya. Baik, mudah-mudahan tidak banyak putusnya. Ya, sudah suara saya? Ya, oke. Jadi cahaya yang datang sebelum sampai ke spesimen itu dibelokkan oleh suatu. Ini hal yang mendasar juga di mikroskop fluorescent.